Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Adalah salah satu bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, karena disebutkan di dalam Al-Quran, bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Akan tetapi ketika disebutkan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana di situ Allah turunkan Al-Quran. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, karena mukjizat terbesar di antara para nabi adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Di dalam kitab Tashilul Awam disebutkan Ramadan itu asal katanya Ramadha yarmadu, yang artinya panas, ange, panas. Kenapa dinamakan panas? Mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari, tenggorokan ini terasa panas karena tak pernah dilewati air. Adalah satu makna. Ketika tanah digali, lalu jumpa besi yang berkarat, lalu dibawalah oleh tukang besi, dibakarnya besi tersebut dan dihentakkannya, lalu gugurlah karat-karat tersebut. Karena itu, ini perumpamaan bagi manusia yang matanya berkarat, telinganya berkarat, bibirnya, lisannya berkarat, perbuatannya berkarat. Berkarat dengan karat dosa. Oleh karena itu, bagaimana cara menghilangkan karat dosanya itu? Dengan cara beribadah pada bulan Ramadan. Dipanaskan dengan cara beribadah pada bulan Ramadan, maka terhapuslah dosa-dosanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tepatnya di siang hari bulan Ramadan, imanan, karena iman, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ikhlas ridho karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosanya yang telah berlalu Allah hapuskan. Bukan hanya berpuasa saja yang Rasulullah anjurkan di bulan Ramadan. Banyak sekali amalan-amalan yang harus dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan, qiyamul lail, salat tarawih, tadarrus, beribadah sunnah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika pergi ke masjid, ketika pergi ke masjid, memakai wangi-wangian dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Imanan wahtisaban, karena iman, wahtisaban, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, dia tak pernah sholat, tak pernah haji, tak pernah zakat, kecuali pada bulan Ramadan. Ini diceritakan, didapat dari kitab Durratun Nasihin. Seorang pemuda yang bernama Muhammad yang tak pernah sholat, tak pernah zakat, tak pernah haji. Lalu ketika datang bulan Ramadan, dia beli pakaian baju putih yang bagus, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan melaksanakan
sunnah-sunnah Rasulullah, rajin solat berjamaah di masjid, solat tarawih, terus menerus membaca Al-Quran dan mengkodok solat-solatnya yang telah tertinggal sebelum bulan Ramadan. Jadi seorang pemuda yang bernama Muhammad ini, ketika datang bulan Ramadan, maka seluruh solatnya itu dia mengkodoknya. Walaupun tak semua terkodok, akan tetapi dia memang berniat, berazam, berkeinginan besar untuk dan melaksanakan mengkodok solat setiap harinya. Lalu kebetulan seorang pemuda yang bernama Muhammad ini wafat, meninggal dunia. Lalu ada ulama, para wali pada zaman itu bermimpi berjumpa dengan Muhammad. Ketika jumpa di mimpi tersebut, Muhammad telah mendapatkan nikmat Allah, telah mendapatkan karunia Allah. Lalu seorang alim ulama yang menjumpai Muhammad di mimpi tersebut bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, kok bisa engkau mendapatkan karunia Allah, padahal engkau ketika dunia tak pernah solat, tak pernah zakat, sering mencuri, sering bermaksiat. Kok bisa engkau mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Muhammad? "Memang betul yang engkau katakan wahai alim ulama, akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, saya rajin beribadah kepada Allah karena saya tahu bulan Ramadan adalah bulan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertaubat pada bulan Ramadan, maka Allah terima taubatnya. Karena di bulan Ramadan Allah menutup seluruh pintu neraka dan Allah membuka lebar pintu-pintu surga, serta syaitan-syaitan Allah belenggu. Oleh karena itu, ketika hadir bulan Ramadan, maka aku menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dengan cerita ini kita seenaknya berbuat maksiat lalu ketika datang bulan Ramadan rajin kita. Tak seperti itu. Semua telah Allah takdirkan. Bisa jadi nanti ketika kita berbuat maksiat langsung Allah wafatkan, maka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Akan tetapi hikmah dari cerita tersebut ialah tentang kemuliaan, tentang keistimewaan bulan Ramadan, yang mana ketika di bulan Ramadan Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa. Maka ketika hati tidur, bangunkanlah. Ketika hati keras, lembutkanlah. Ketika hati merasa bingung, bimbang, maka kuatkanlah. Jiwa yang lemah, badan yang lemah, semangatkanlah pada bulan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan, amal yang biasa kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu berbeda pahalanya. Ketika di luar Ramadan laksanakan satu perkara amal kebaikan, dibalas dengan 10. Ketika masuk bulan Ramadan, kita laksanakan, kita perbuat amalan yang baik 1, maka Allah balas dengan 1000. Oleh karena itu, bagi kita semua hendaklah rajin, hendaklah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada bulan Ramadan saja, akan tetapi setelah bulan Ramadan begitu juga. Barakallahu lana walakum. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.